Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Karno Arianto. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang ruang lingkup kearsipan, yang terdiri dari pengertian arsip, kegunaan arsip, jenis arsip, dan peralatan perlengkapan kearsipan. Pada hari ini, kita akan membahas tentang prosedur kearsipan. Prosedur kearsipan adalah suatu langkah kegiatan arsip yang terdiri dari mengumpulkan, memeriksa, mengindeks, mengkode, memberikan petunjuk silang, menyortir sampai pada penyimpanan dokumen yang harus dilakukan dengan baik dan benar. Dalam pembahasan kali ini akan ada dua pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, prosedur pencatatan dan pendistribusian, dan yang kedua adalah prosedur penyimpanan atau filing procedure. Setiap kantor atau badan usaha, termasuk lembaga pendidikan, niscaya mengikuti suatu prosedur tertentu untuk mengawasi lalu lintas surat masuk dan surat keluarnya. Prosedur ini disebut prosedur pencatatan dan pendistribusian surat. Ada 3 prosedur yang umum digunakan. Pertama, prosedur buku agenda. Yang kedua, prosedur kartu kendali. Dan yang ketiga, prosedur tata naskah. Kita masuk pada prosedur buku agenda. Buku agenda adalah suatu buku yang dipergunakan untuk mencatat surat-surat masuk dan keluar dalam 1 tahun. Nah, buku agenda ini terbagi dalam 3 macam. Ada pertama, buku agenda tunggal atau campuran. Adalah buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan keluar sekaligus berurutan pada tiap halaman. Yang kedua, ada buku agenda berpasangan. Ini adalah buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk di halaman sebelah kiri dan surat keluar di sebelah kanan, atau sebaliknya dengan nomor urut sendiri-sendiri. Dan yang ketiga, buku agenda kembar adalah buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar yang disediakan bukunya sendiri-sendiri. Nah, buku agenda ini juga dipakai sebagai alat bantu untuk mencari surat yang disimpan di file. Walaupun di dalam buku agenda tidak tercantum nomor file, buku ini memang sering dipergunakan untuk referensi pertama mencari surat, terutama petunjuk tanggal surat diterima ataupun nomor surat dan lain-lainnya. Hubungan erat antara buku agenda dengan file penyimpanan surat adalah karena file penyimpanan surat masih sering mempergunakan sistem file kronologis, yang juga merupakan susunan dari catatan surat masuk pada buku agenda atau surat-surat keluar pada buku verbal. Dengan menemukan tanggal masuk surat atau nomor urut masuk surat, atau tanggal dan nomor surat keluar dari buku agenda atau verbal, maka surat yang disimpan dengan sistem kronologis dapat ditemukan. Surat-surat dari pengirim yang sama bila disimpan dengan sistem kronologis, letaknya akan terpisah-pisah sesuai dengan waktu masing-masing surat diterima. Karena itu, penemuannya relatif akan memakan waktu lebih lama dan sukar melihat hubungan surat-surat tersebut satu sama lainnya. Nah, untuk mencari informasi mengenai suatu surat dari buku agenda dan buku verbal pun agak sukar dan lama. Karena susunan informasinya yang kronologis itu, fungsi buku agenda sebagai alat pengawasan surat masuk dan surat keluar jadi berjalan kurang lancar. Akhirnya, buku agenda tidak lebih hanya berfungsi sebagai alat untuk membantu menyusun statistik jumlah surat masuk dan keluar per hari, per bulan, per tahun, dengan mengelompokkan menurut unit kerja, perihal surat, dan lain-lain model yang dikehendaki. Nah, untuk lebih memaksimalkan fungsi buku agenda non verbal, pencatatan surat masuk dan keluar dilakukan dengan mempergunakan formulir atau kartu. Memang, untuk memilih sistem susunan penyimpanan lembaran-lembaran lepas seperti formulir atau kartu akan lebih mudah dan fleksibel dibanding dengan halaman-halaman yang berjilid pada buku.
Karena itu, dewasa ini prosedur buku agenda banyak digantikan oleh prosedur kartu kendali. Sampai saat ini masih banyak kantor-kantor swasta, pemerintah, organisasi, dan badan-badan lain yang keliru memilih sistem pencatatan. Kebanyakan masih memilih kronologis. Memang ada yang cocok mempergunakan susunan kronologis, misalnya buku catatan harian seperti buku tamu dan resepsionis, buku penjagaan di gardu-gardu penjagaan, buku induk tabanas, dan lain-lainnya. Nah, yang kesemuanya memang perlu mencatat urutan-urutan kejadian atau peristiwa. Tetapi, susunan kronologis ini tidak akan membantu banyak bila dilakukan untuk mencatat urutan-urutan surat masuk atau keluar, terutama dipandang dari kepentingan penemuan kembali surat. Sidik jari yang diterima sekian banyak setiap hari, misalnya, tidaklah tepat dicatat pada buku register secara urutan kronologis, sebab jumlahnya akan banyak sekali. Kalau buku register diperlukan juga sebagai penunjuk referensi untuk penemuan kembali, maka sebaiknya pencatatan data-data dilakukan pada kertas-kertas lepas atau kartu yang disusun secara alfabetis nama atau pengelompokan-pengelompokan tertentu sesuai kebutuhan. Misalnya secara geografis. Dengan demikian, catatan ini dapat digantikan juga sebagai alat bantu pencarian dokumen. Kalau pemakaian buku agenda hanya terbatas sebagai alat kontrol, maka sistem penyimpanan haruslah mempergunakan sistem-sistem penyimpanan yang standar, seperti sistem abjad, sistem nomor, sistem geografis, atau sistem subjek. Dan jangan sekali-kali memakai sistem kronologis, karena susunan buku agendanya sendiri sudah kronologis. Nah, disinilah penyimpanan tidak ada sangkut pautnya dengan buku agenda. Prosedur buku agenda yang kedua adalah buku ekspedisi. Buku ekspedisi disebut juga buku pengantar surat untuk mencatat pengiriman surat kepada pihak yang lain. Nah, buku ekspedisi ini terbagi 3, yaitu pertama ada buku ekspedisi ekstern atau luar kota. Ini digunakan untuk mengirim surat kepada kantor atau jawatan dengan melibatkan kantor pos. Sedangkan buku ekspedisi yang kedua adalah buku ekspedisi intern dalam kota. Ini digunakan untuk mengirim surat kepada kantor atau jawatan dalam kota saja. Nah, sedangkan buku ekspedisi yang ketiga adalah buku ekspedisi lokal yang digunakan untuk membagi surat dalam kantor masing-masing pihak yang di dalam sebuah kantor. Kegunaan buku ekspedisi antara lain untuk menjamin keselamatan surat-surat yang dikirim ke kantor yang dituju, kemudian untuk tanda bukti bagi pengantar surat bahwa surat itu benar-benar disampaikan kepada yang bersangkutan. Dan terakhir kegunaannya adalah untuk menghormati yang dikirim. Prosedur pencatatan dan pendistribusian yang kedua adalah prosedur kartu kendali. Kartu kendali adalah lembar isian untuk pencatatan, penyampaian, dan penyimpanan surat yang sifatnya penting, sehingga bila surat diperlukan dapat dengan mudah ditemukan kembali. Penggunaan kartu kendali pada pencatatan dan pengendalian surat sesungguhnya adalah sebagai pengganti dari buku agenda dan buku ekspedisi. Ini disebabkan para ahli melihat bahwa susunan buku agenda yang kronologis sukar membantu penemuan informasi sesuatu surat dengan cepat. Untuk mencari suatu informasi dari suatu surat, petugas terpaksa membolak-balik hampir semua halaman buku agenda, terutama kalau tanggal masuk surat tidak diketahui oleh petugas. Dan peminta informasi atau petugas buku agenda itu sendiri sekalipun selalu akan lupa pada tanggal, sehingga petugas sukar mencari informasi melalui buku agenda. Maka oleh para ahli kearsipan, dicobalah mencari jalan keluar. Mereka mencoba pemakaian kartu-kartu seperti pada perpustakaan. Maka lahirlah prosedur kartu kendali ini, yaitu prosedur pencatatan dan pengendalian surat, sehingga surat dapat dikontrol sejak masuk sampai disimpan. Dengan kartu kendali, penemuan informasi suatu surat lebih mudah dibanding dengan buku agenda. Sebab kartu kendali disusun sistematis di dalam kotak, sedang buku agenda susunannya kronologis. Surat-surat dari satu koresponden atau pengirim di dalam buku agenda letaknya akan terpisah-pisah sesuai dengan
waktu masuk masing-masing surat. Tetapi surat-surat tersebut di dalam kotak kartu kendali letaknya menjadi satu-satu. Menjadi satu atau bersama-sama di bawah satu caption nama. Tidak peduli kapanpun surat tersebut diterima. Untuk mencari informasi mengenai surat yang sudah lama diterima, misalnya 2-3 tahun yang lalu, buku agenda sukar membantu dengan cepat. Sedangkan pada kotak kartu kendali, semua informasi dari satu koresponden tetap berada pada satu tempat. Dan waktu penerimaan surat tidak menjadi masalah. Mengenai penyimpanan suratnya sendiri, antara prosedur buku agenda dan prosedur kartu kendali sama saja, yakni tergantung sistem penyimpanan yang dipilih. Ada beberapa sistem penyimpanan yang baik yang dapat dipakai, hanya yang perlu dihindari adalah sistem kronologis. Pada sistem ini, surat-surat dari hari ke hari dimasukkan dalam ordner atau map. Semua surat dari berbagai koresponden akan bercampur menjadi satu sesuai waktu masuk. Sebenarnya dengan ordner pun, sistem yang tepat dapat juga dipergunakan, misalnya sistem abjad, sistem numerik, sistem geografis, maupun sistem subjek. Nah, sistem penyimpanan surat pada prosedur kartu kendali ini dapat dipilih dari sistem-sistem yang ada, seperti subjek, abjad, numerik, atau geografis. Memang, umumnya sistem penyimpanan yang dipilih pada sistem kartu kendali adalah sistem subjek. Apalagi untuk organisasi yang besar seperti instansi pemerintahan, di mana terdapat berbagai macam unit kerja dan kegiatan. Tetapi, sistem penyimpanan ini tidak boleh disamaratakan untuk semua unit kerja dan semua kegiatan. Banyak formulir atau kartu-kartu yang tidak dapat disimpan menurut sistem subjek. Sistem penyimpanan seyogyanya dipilih berdasarkan kebutuhan masing-masing unit kerja. Karena itu, banyak petugas dan unit kerja yang sukar menerapkan sistem subjek secara tuntas. Padahal, dari buku pedoman sudah ditetapkan, penyimpanan surat harus mempergunakan sistem subjek. Penggunaan kartu kendali pun masih sering disertai dengan penggunaan buku agenda. Nah, hal ini seharusnya tidak terjadi, sebab kartu kendali itu sama juga fungsinya dengan buku agenda dan buku ekspedisi, yaitu mencatat, mengawasi, mengatur, mengendalikan, mengedarkan, dan mendistribusikan surat. Di samping pencatatan dan pengendalian surat dengan prosedur buku agenda dan prosedur kartu kendali, masih ada lagi cara ketiga, yaitu prosedur tata naskah. Sama seperti dua prosedur sebelumnya, prosedur tata naskah bertujuan untuk memudahkan penyajian, pengolahan, pengawasan, dan pencarian kembali segi-segi tertentu dari suatu persoalan yang dihimpun di dalam tata naskah. Tata naskah adalah suatu kegiatan administrasi di dalam memelihara dan menyusun data-data dari semua tulisan mengenai segi-segi tertentu dari sesuatu persoalan pokok secara kronologis dalam sebuah berkas. Secara mudah dapat dikatakan bahwa tata naskah itu adalah suatu map jepit yang berisi surat untuk diedarkan kepada pengolah-pengolah yang berwenang terhadap pengolahan surat bersangkutan. Nah, map ini akan bertambah dengan instruksi-instruksi, disposisi-disposisi, catatan-catatan, konsep-konsep surat balasan, dan perubahan-perubahannya, dan arsip surat balasan yang dimasukkan ke dalam map tata naskah berurutan secara kronologis. Tata naskah ini beredar dari pejabat ke pejabat lain sesuai keperluan dan peredarannya dimonitor terus-menerus oleh tata usaha tata naskah. Sampai akhirnya persoalan suatu surat selesai dan tata naskahnya disimpan di tata usaha tata naskah menurut sistem penyimpanan tertentu yang dipilih. Nah, umumnya sistem penyimpanan tata naskah ini adalah sistem subjek, walaupun tidak tertutup kemungkinan penyimpanan berdasarkan sistem lain, seperti sistem nomor atau sistem geografis, dan sistem abjad. Pencatatan surat masuk dan surat keluarnya sendiri tetap mempergunakan buku agenda, yang di dalam prosedur tata naskah disebut buku pencatatan keluar dan buku pencatatan masuk. Bila mana sistem penyimpanan yang dipilih untuk tata naskah adalah sistem subjek, maka sebagaimana lazimnya, sistem subjek diperlukan suatu buku daftar istilah-istilah subjek yang umum disebutkan buku klasifikasi subjek.
Buku klasifikasi subjek ini dapat dibuat sendiri atau memilih salah satu dari pola-pola klasifikasi subjek yang standar seperti Dewey atau Decimal Classification, Dewey Decimal Classification (DDC), Universal Decimal Classification (UDC). Kemudian ada Library of Congress Classification atau LC dan beberapa thesaurus lain yang ada. Bagan klasifikasi yang standar ini kebanyakan dipergunakan untuk penggolongan koleksi di perpustakaan. Kemudian prosedur kearsipan yang kedua adalah prosedur penyimpanan. Nah, sesudah pembahasan mengenai prosedur permulaan dari pekerjaan kearsipan, kini kita akan membahas tentang prosedur penyimpanan. Prosedur penyimpanan adalah langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan sehubungan dengan akan disimpannya suatu warkat. Ada dua macam penyimpanan, yaitu penyimpanan warkat yang belum selesai diproses atau file pending, dan penyimpanan warkat yang sudah diproses atau file tetap. File pending atau file tindak lanjut adalah file yang digunakan untuk penyimpanan sementara sebelum suatu warkat selesai diproses. File ini terdiri dari map-map yang diberi label tanggal yang berlaku untuk 3 bulan. Setiap bulan terdiri dari 31 map tanggal, yang meliputi 31 map bulan yang sedang berjalan, 31 map bulan berikutnya, dan 31 map bulan berikutnya lagi. Pergantian bulan ditunjukkan dengan pergantian penunjuk atau guide bulan yang jumlahnya 12. Warkat yang dipending sampai waktu tertentu misalnya dapat dimasukkan dalam map di bawah bulan dan tanggal yang dikehendaki. Sesudah selesai diproses, barulah warkat yang dipending itu disimpan pada file penyimpanan. Nah, file pending biasanya ditempatkan pada salah satu laci dari almari arsip atau filing cabinet yang dipergunakan. Selanjutnya, proses penyimpanan. Prosedur penyimpanan yang kedua adalah penyimpanan tetap. Nah, terdapat 5 langkah-langkah atau prosedur penyimpanan tetap ini. Yang pertama, atau langkah pertama adalah pemeriksaan. Langkah kedua, mengindeks. Langkah ketiga, memberi tanda. Langkah keempat, menyortir. Dan langkah kelima, atau langkah terakhir adalah menyimpan. Langkah pertama, pemeriksaan. Langkah ini adalah langkah persiapan menyimpan warkat dengan cara memeriksa setiap lembar warkat untuk memperoleh kepastian bahwa warkat-warkat bersangkutan memang sudah siap untuk disimpan. Bila mana terdapat warkat yang belum ditandai siap untuk disimpan, sebagaimana tanda yang digunakan kantor atau unit kerja yang bersangkutan, maka surat tersebut harus dimintakan dulu kejelasannya kepada yang berhak. Kalau terjadi bahwa surat yang harus diteruskan kepada pengolah ternyata tidak diteruskan tetapi disimpan, maka pada kasus ini dapat disebut bahwa surat tersebut hilang. Tanda siap disimpan pada surat juga dapat disebut release mark. Kemudian langkah yang kedua adalah mengindeks. Mengindeks adalah pekerjaan menentukan pada nama apa atau subjek apa atau kata tangkap lainnya surat akan disimpan. Penentuan kata tangkap ini tergantung kepada sistem penyimpanan yang dipergunakan. Pada sistem abjad, kata tangkapnya adalah nama pengirim, yaitu nama badan pada kepala surat atau nama individu penanda tangan surat untuk jenis surat masuk, dan nama badan atau nama individu teralamat untuk surat keluar yang disimpan. Dengan demikian, surat masuk dan keluar akan tersimpan pada satu map dengan kata tangkap yang sama. Kata tangkap pada sistem numerik adalah angka, pada sistem geografis adalah nama tempat asal surat untuk surat masuk dan nama tempat teralamat untuk surat keluar. Kata tangkap pada sistem subjek adalah perihal atau isi surat itu. Nah, bila mana sebuah dokumen dapat diminta melalui beberapa kata tangkap, maka dokumen tersebut disimpan menurut kata tangkap yang terpenting. Sedang untuk kata tangkap
lain bila perlu dibuatkan penunjuk silang. Ini pun bila dipandang benar-benar perlu, sebab dengan penunjuk silang berarti penambahan pekerjaan. Langkah ketiga adalah memberi tanda. Langkah ini lazim juga disebut pengkodean. Dilakukan secara sederhana, yaitu dengan memberi tanda garis atau lingkaran dengan warna mencolok pada kata tangkap yang sudah ditentukan pada langkah pekerjaan mengindeks. Tanda yang dicantumkan menunjukkan juga nomor unit masing-masing kata tangkap. Nah, bila kata tangkap harus ditambahkan, maka kata tangkap ini dituliskan juga dengan warna lain yang jelas. Misalnya untuk kata tangkap angka atau subjek yang tidak ada kertas surat. Dengan adanya tanda ini, maka surat akan mudah disortir dan disimpan. Di samping itu, bila suatu saat nanti surat ini dipinjam atau keluar file, petugas akan mudah menyimpan kembali surat tersebut berdasarkan tanda atau kode penyimpanan yang ada. Langkah keempat adalah menyortir. Menyortir adalah mengelompokkan warkat-warkat untuk persiapan ke langkah terakhir, yaitu penyimpanan. Langkah ini diadakan khusus untuk jumlah volume warkat yang banyak, sehingga untuk memudahkan penyimpanan perlu dikelompokkan terlebih dahulu sesuai dengan pengelompokan sistem penyimpanan yang dipergunakan. Tanpa pengelompokan ini, petugas niscaya akan selalu bolak-balik dari laci ke laci pada waktu menyimpan dokumen. Di samping berkali-kali membuka dan menutup laci, yang sangat menyita energi dan tidak sistematis, apalagi dikerjakan dengan sendiri yang sangat melelahkan. Dewasa ini sudah banyak alat sortir yang dapat dipergunakan, tetapi bila mana alat sortir tidak ada, petugas dapat mengelompokkan warkat-warkatnya di atas meja. Untuk sistem abjad, pengelompokan di dalam sortir dilakukan menurut abjad. Untuk sistem numerik, dikelompokkan menurut kelompok angka. Untuk sistem geografis, dikelompokkan menurut nama tempat. Dan untuk sistem subjek, surat-surat dikelompokkan menurut kelompok subjek atau masalah yang ada. Langkah yang terakhir adalah menyimpan. Langkah terakhir adalah menyimpan, yaitu menempatkan dokumen sesuai dengan sistem penyimpanan dan peralatan yang dipergunakan. Ada 4 sistem standar yang sering dipilih. Salah satu sebagai sistem penyimpanan, yaitu sistem abjad, geografis, subjek, dan numerik. Sistem penyimpanan akan menjadi efisien dan efektif bila mana didukung oleh peralatan dan perlengkapan yang memadai dan sesuai. Keempat sistem tersebut di atas akan sangat sesuai bila mempergunakan peralatan almari arsip atau filing kabinet. Sedangkan kalau harus mempergunakan ordner map, maka diperlukan modifikasi-modifikasi tertentu karena mempergunakan ordner map akan lebih sesuai pada sistem kronologis. Nah, kalau mempergunakan ordner map, surat-surat perlu dilubangi terlebih dahulu dengan mempergunakan perforator. Menyimpan dan mengambil surat dari ordner map agak sukar atau agak sulit karena di sini surat-surat diikat melalui lubang-lubang perforatornya masing-masing dan dijepit. Penyimpanan surat dengan menggunakan almari arsip agak lebih gampang dikerjakan dan map-map di dalam laci mudah digeser bila ada penambahan map. Kebanyakan laci-laci almari arsip sekarang mempergunakan map gantung sehingga tidak lagi memerlukan sekat. Label penunjuk cukup dijepitkan pada map sebagai pengganti sekat. Lembaran yang biasa dipakai pada susunan map letak, jadi bila perlu, map dapat berfungsi menampung 2 guide label atau lebih. Misalnya pada sistem abjad, label menunjuk utama A dijepitkan pada map pertama dari map-map kelompok A, yaitu map dengan label penunjuk dari nama A. Atau pada sistem subjek di mana pada map Agung misalkan juga letakkan menunjuk utama kredit. Nah, untuk memudahkan penemuan kembali surat masuk yang diterima dan surat balasan dalam bentuk tertinggal dari surat keluar, maka pada penyimpanan modern, surat masuk dan surat keluar untuk suatu koresponden disimpan jadi satu dalam map.
yang sama dengan letak pendampingan. Bahkan, ada yang menyatukan surat keluar dan surat masuk dengan penjepit kertas. Dengan disimpan bersama menjadi satu demikian, maka diharapkan sampai tahun kapanpun dan dipindah sampai kemanapun, surat masuk dan surat keluar akan tetap berdampingan, dan kalau yang satu diperlukan, yang satunya lagi juga akan mudah ditemukan pada tempat yang sama. Langkah-langkah prosedur penyimpanan kartu pada dasarnya sama saja dengan prosedur penyimpanan surat. Perbedaannya hanyalah pada alat penyimpanan. Nah, kartu umumnya disimpan dalam kotak secara vertikal atau di dalam kardex atau indeks dengan letak mendatar. Tidak seperti pada surat, kartu tidak memerlukan map untuk memudahkan penyimpanan pencarian. Kartu-kartu dikelompok-kelompokkan menurut sistem tertentu dengan SCAD sebagai penunjuk dan sekaligus sebagai pembatas dari kelompok dengan kelompok lainnya. Kartu merupakan media penyimpanan catatan atau informasi yang baik dan fleksibel. Mudah ditambah dengan hanya menggeser dan mudah diatur dengan sistem-sistem apapun yang dipilih. Karena itu banyak pekerjaan di kantor yang mempergunakan kartu, misalnya saja kartu asuransi, kartu rumah sakit, kartu inventaris, kartu gudang, kartu tabanas, kartu kredit, dan sebagainya. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang prosedur penyimpanan kearsipan. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.